kita berjumpa lagi. Tentu saja di Special Talk bersama tamu yang spesial juga, Kak Yefta. Menular. Salamnya gitu ya, menular. Jadi kan semangat loh. Oke, iya betul. Apapun keadaannya kita harus tetap semangat. Harus. Oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini enaknya manggilnya apa ini? Kak, Bung. Sepakat dulu lah. Ya. Kalau saya kan biasanya Kak Yefta. Terus kadang manggilnya Mas, kadang. Terus kalau Enaknya apa murid-murid kan Pak ya hari juga gitu. Kalau di sini kita enaknya apa ya? Bung, Mas, apa gimana? Wes Kak we. Kak we. Oke. Ya. Kita samakan dulu. Iya, kita samakan. Kalau sudah samakan nih enak. Iya, gitu. iya. Nah, gimana kabarnya Kak Yefta? Baik. Sehat. Terima kasih sekali. Nah, seperti biasanya di Special Talk itu kita menghadirkan narasumber itu yang apa ya? Menurut saya meskipun acara ini kayak semacam wirah tenananya serangnya antok sini itu kaosan dan sebagainya gitu. Tapi kita mencoba menghadirkan yang berkompeten di bidangnya gitu loh. Rada cerdasnya soalnya. Yang berkompeten di bidangnya gitu. Nah, yang kita hadirkan ini adalah Kak Yefta Hari. Saya biasanya manggil meskipun namanya siapa kayak? Namanya Hari Sutanto. Hari Sutanto, tapi saya sudah terlanjur Kak Yefta. Ya, enggak apa-apa. Karena semua sesuatu yang sudah terlanjur itu terlanjur nyaman. Seperti orang kalau sudah terlanjur nyaman itu kan kayak langganan juga gitu. Ya. Nah, sama Kak Yefta ini adalah kita kenal di awal-awal itu. Saya tahu Kak Yefta adalah seorang pendidik anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak special needs gitu. Dari situ kita dari event-event ketemu di peringatan Hari Down Syndrome lah, peringatan Hari Autis gitu. Nah itu terus kita pengen gitu, karena kita sekarang punya media ini Special Talk, nggak ada salahnya kita menyebarkan semangat, kebaikan, terus pengalaman-pengalaman seperti itu. Karena kalau nyebar duit kita juga masih limited gitu. Jadi kita nyebarkan hal seperti itu. Siapa tahu ada yang berguna, bermanfaat. Nah, itu bisa diambil. Apa yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Betul. Gitu. Karena kita sebagai manusia ya nggak luput dari salah dan dosa juga hilang. Nah, itu Kak Yefta. ya. Barangkali kan banyak pemirsa. Kayak tukul. Pemirsa. Itu yang belum banyak tahu, belum gitu tahu Kak Yefta itu siapa sih gitu. Kalau setahu saya memang pengajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh, anak-anak difabel. Saya kadang kan ada istilah ganti-ganti, tapi saya nyaman dengan anak-anak special needs gitu. Kadang difabel itu terserah lah, tapi saya mengacunya ke situ. Nah, itu mungkin ada mungkin sejarah singkat gitu tentang di dunia sampai Kak Yefta itu mengajar gitu. Oke, background saya sih sebenarnya memang tidak sekolah di pendidikan yang formal seperti itu. Tapi memang pada dasarnya saya sudah berkecimpung di dunia anak. Ya. Itu di sekolah minggu. Sekolah saya minggu. bekerja, saya di sekolah minggu, saya berkecimpung di dunia anak. Ya. Sehingga saya ya nggak asing lah sama dunia anak. Nah, jalan waktu berjalan. Ya. Lulus SMA itu tahun 97 ya. 97 jadi ketahuan. Enggak apa-apa. Kan kita orang jujur. Oke. 97 angkatan 97. Sempat sih ditawarin sama Bapak Ibu waktu itu. Mau kuliah lanjut atau gimana? Iya. Atau istilahnya waktu itu kan ada banyak kursus-kursus ya. Iya, kursus-kursus itu. Akhirnya cuma nyantol di kursus komputer pun nggak lama. Iya. Setelah itu dalam diri saya itu pokoknya aku tuh kok pengennya nggak sekolah. Iya. Passionnya itu nggak sekolah ya? Nggak sekolah dulu memang. Passionnya memang nggak sekolah dulu, jujur aja itu. Saya lebih ke usaha pengennya. Iya. Jadi ya kerja, usaha gitu. Iya. Nah waktu itu adalah temen ngajak di, ayo tempatku kantor ada lowongan. Iya. Nah waktu itu saya malah jadi admin aja Kak. Admin ya? Admin, di admin di sebuah sekolah autism di Solo. Boleh disebut enggak ini?
jangan aja ya. Jangan aja ya. Nah, kalau nyponsori kita sebut. Oke. Berhubung nggak nyponsori, Iya, jangan disebut dulu iya, aja. mungkin ke depan mau nyponsori kita biar acaranya tetap berjalan. Nanti gitu. dubbing ditempelin gitu lagi ya. Nah, Ya, jadi di salah satu di sekolah di di Solo. Sebagai admin. Nah, Pertama ya sempat shock juga tahu Ya. sekolah yang anak-anaknya anaknya seperti itu. ya. Iki jane sekolah pondokteran toh jane. Iya, Kok jari ini kok piye ya? Dia ning kono terapi ya. Iya. Dengan bahasa terapi pertama ya. itu kan apa ya image-nya tuh kok berobat Iya, terapi. semacam klinik, rumah sakit. Ya kayak gitu. Apa kayak kok klinik kok namanya sekolah. Sekolah ya. Akhirnya ya udah dijalani dulu. Iya. Waktu itu di sekolah itu saya jadi admin. Lah beberapa tahun berjalan yang punya ini yayasan, kepala yayasannya itu menawari lah. Ya. Karena memang beliau juga melihat kok kayaknya saya mampu. Iya. Akhirnya ya singkat cerita, kamu tak training ya. Iya. Jadi karena memang background saya memang nggak di sekolah itu. Iya, gitu. nggak sekolah formal, tapi dari training sekolah informal itu justru yang luar biasa. Iya. Kan langsung lapangan itu. Nah, mulai dari situlah Ya. saya istilahnya seperti yang sering saya sampaikan ke Kak Mujadi. Iya. Ada satu panggilan hati Ya. gitu untuk anak-anak seperti ini. Iya. Jadi sesuatu yang dimulai dari hati itu iya. apa ya? Istilahnya ya kecintaan sama Iya. sama anak-anak seperti itu, terus kedekatan dengan anak, Kedekatan, ya. kehangatan seperti itu tuh berbeda. Berbeda ya. Dibandingkan kalau memang kita nggak punya hati. Iya. Kita mau istilahnya punya titel Setinggi tinggi, apapun punya kemampuan yang luar yang biasa, hebat. iya. Tetapi kalau tidak punya hati untuk di anak di situ ya Iya. nonsen. Saya seperti itu. Iya. Akhirnya ya saya di training sama Ya, yayasan. yayasan dan oke lah sampai berjalan training selesai sampai saya mengikuti tes sampai tes Iya, juga iya. waktu itu. Bahkan ada sedikit cerita lucu. Iya. Jadi gimana tuh, Kak Esa? di dalam sebuah tes itu Iya. tes itu kan sebenarnya memang bahan materinya kan memang ya seputar dunia itu kan. Iya, dunia spesial Seputar itu. dunia special need, seputar cara penanganan anak. Iya, Seperti kalau apa? tantrum misalnya kayak gimana? Metode-metodenya seperti Seperti apa? apa, Seperti ya. ada di situ semua. Iya. Nah, begitu saya dites sama istilahnya disejajarkan dengan ya teman-teman yang Iya. istilahnya dia sudah bertitel gitu. Iya. Ya justru malah nilai saya paling tinggi sendiri. Iya. Ini nggak sombong ya? Ini nggak sombong, ini nggak Fakta. sombong. Tapi memang fakta. Fakta, iya. Maaf ibu yang nonton ya, mohon maaf saya buka rahasianya di sini. Nah, itu saya jadi teringat gitu loh. Bahwasanya ketika kita itu apa ya, zaman sekarang kan kayaknya berlomba-lomba ngejar titel gitu kan. Iya. Apalagi kalau sekarang, itu titel apa nggak punya titel kayak dipandang sebelah mata gitu. Tapi zaman untuk yang sekarang ini, apalagi di masa pandemi, ternyata kreativitas terus keuletan itu sangat menunjang tuh. Iya. Bahkan di Google kalau nggak salah, dia nyari pegawai katakanlah itu nggak mandang titel. Pokoknya kamu bisa menyelesaikan masalah ini, tantangan ini, kamu diterima. Selesai, gitu ya. Bahkan ada yang hacker aja dia direkrut. Ya. Nah itu dia. Jadi apa ya, kapasitas yang seperti itulah gitu loh. Nggak tergantung pada selembar kertas. Bukan berarti kita Betul, mengecilkan gitu. Saya tetap mendukung teman-teman yang mempunyai sekolah, titel kuliah, itu, ya. mempunyai titel itu saya doakan itu untuk lebih semangat dan lebih hebat lagi daripada kita ini gitu. Karena saya juga nggak punya background di pendidikan. Oke, ya. Karena memang dari apa ya, lapangan itu dulu guru gambar gitu saya dulu. Terus lama-lama kayak Yopta itu guru gambar gitu, terus Pak Mujadi ini ada workshop, ikut workshop itu terus. Pokoknya yang penting wani sih maju gitu ya. Dan karena memang ada hati itu tadi. Ada hati itu terus oke, kita memang jatuhnya beda. Kan ada jatuh hati, kadang pakai hati gitu loh. Kalau jatuh yang lainnya kita nggak tahu gitu. Gali lubang tutup lubang, nah itu nggak pakai hati, jadi gali lubang jatuh ke lubang. Nah, jatuh lubang. Tapi kalau pakai hati itu kan jatuh hati gitu kan. Lebih enak ya? Iya, lebih enak. Nggak enak pun kita nikmati, ya toh. Kita penikmat segala suasana.
Apalagi di sini kita makasih sekali sama Orci, Orci Chicken. Kita makasih. Jadi yang punya resto atau apa itu, dum, idum banget. Artinya mungkin ngono kali ya, idum banget, anyep, anyes ya itu. Yang punya resto gitu kita nggak nutup kemungkinan, misalnya diundang, Mas kapan syuting spesial talk di tempatku gitu, kita welcome. Boleh. Kru kita juga seneng, Bang Dosa ini sama Bang Frans itu juga seneng gitu loh. Iya. Kita jadi simbiosis. Zaman SMP dulu kan simbiosis. Mutualisme. Bukan parasitisme. Oke. Wawancaranya kita di nyang ndi. Ya ben karena urip iki nyang ndi Joan. Iya. Kembali lagi ke sini. Kalau Om Tugol itu kembali ke laptop lagi nih, kembali ke kepean. Nah, ini. Nah, itu terus tadi kan apa itu? Jadi tahun berapa tuh Kak Ifta di yayasan itu bergabung itu? Saya mulai tahun 2005. 2005. Nah, 2005 itu pengangkatan. 2006 saya mulai tugas mengajar. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah, itu kalau kuliah udah lulus itu. Oh, udah kumlot itu. Udah kumlot itu. 2006 ini 2021. Ini hitungan dewe, Pak. Nah, hitungan dewe. Nah, itu kalau nggak dari hati mungkin sudah biasanya gitu. Gitu. Iya. Di sekolah saya itu beberapa kali memang untuk GTK yang istilahnya berjenis kelamin lelaki khususnya. Iya. Itu nggak tahan lama. Oh iya ya. Nggak tahu sebabnya. Iya. Yang di sekolah-sekolah khusus gitu, kan kebanyakan perempuan ya. Iya. Di TK itu juga perempuan kebanyakan. Sementara BAMS itu aku adalah lelaki. Itu di dunia itu kayaknya nggak tahu apa mungkin pandangannya kurang maco lah atau gimana. Kalau juga, ya? Kalau saya itu tadi, kalau kita tidak memiliki panggilan hati, passion itu, ya mungkin itu istilahnya hanya sekedar batu loncatan. Ya. Nggak mau. Sekedar batu loncatan itu. Kalau nggak punya passion, nah, kalau orang-orang zaman sekarang kan passionnya tuh utang kredit, ini passion ya, gitu. Urip nek di utang kok kurang greget jarine ngono, gitu kan. Seperti itu. Nah, dari segitu kan pengalaman, jadi saya nggak salah orang ketika saya ngajak Kak Yefta untuk ngobrol-ngobrol berbagi, karena memang ternyata kurang 2 menitan lagi. Jeda pertama, rasa ya? Enggak. Wah, luar biasa sekali. Ini udah 13 menit. Iya, ini mungkin kita jeda dulu, Kak Yefta minum dulu. Oke. Kak Yefta minum dulu, saya semprot-semprot tangan dulu. Oke. Karena di kita, di Loveland itu kita, apa ya, kemanusiaan pelayanan itu yang kita dahulukan. Utamakan. Keyakinan itu terserah masing-masing. Ya. Itu, oke, mantap. Silakan minum, Kak Yefta. Oke.